yang terjadi pada zaman Khalifah Utsman bin Affan. Dan Al-Quran yang berada di hadapan kita ini adalah Al-Quran yang dinisbatkan kepada beliau. Usianya berapa? Usianya lebih dari 1300 tahun. Bapak dan Ibu ada yang bisa baca silahkan. Dua hal. Yang pertama adalah dengan menghafalnya, dan yang kedua adalah dengan menulisnya. Pada zaman Nabi dahulu Al-Quran ditulis di mana? Dahulu Al-Quran ditulis pada pelepah-pelepah kurma, dedaunan, bebatuan-bebatuan tipis, tulang belulang, dan bahkan ada para sahabat yang menuliskan Al-Quran pada kain-kain mereka. Lalu ketika Rasulullah meninggal dunia, terjadilah peperangan yang mamah, Bapak dan Ibu, melawan nabi palsu. Istimewaan Al-Quran, Bapak dan Ibu, istimewanya Al-Quran ini adalah ketika Allah turunkan Al-Quran ini pada sebuah malam, maka malam tersebut menjadi malam yang paling mulia. Ketika Al-Quran ini diturunkan kepada sebuah bulan, maka bulan tersebut menjadi bulan yang paling suci. Dan ketika Al-Quran ini diturunkan kepada seorang nabi, maka nabi tersebut menjadi nabi yang paling mulia. Lalu bagaimana jika Al-Quran ini berada di dalam dada-dada kita? Bagaimana jika Al-Quran ini merupakan zikir harian kita? Sudah bisa dipastikan insya Allah kita akan menjadi hamba Allah yang paling mulia. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Beliau bersabda, Inna Allah la yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u. Surat At-Taubah yang dibuat oleh seseorang bernama Abdullah Subki. Beliau juga yang menulis kaligrafi yang berada di dalam Masjid Nabawi sana. Jadi kalau Bapak dan Ibu ke depan, ke Roboh, atau Bapak mau ziarah, bisa dilihat ada banyak kaligrafi di atas itu. Nah itu juga ditulis oleh beliau. Kiswah Ka'bah ini asli Bapak Ibu dahulu pernah menempel di dinding-dinding Ka'bah sekitar 140 tahun yang lalu. Dan ini dibuat dengan menggunakan kain sutra hitam asli. Adapun tulisannya itu ditenun dengan menggunakan benang-benang emas dan perak. Baik Bapak dan Ibu, untuk mempersingkat waktu, sampai istimewaan Al-Quran. Bapak dan Ibu, istimewanya Al-Quran ini adalah ketika Allah turunkan Al-Quran ini pada sebuah malam, maka malam tersebut menjadi malam yang paling mulia. Ketika Al-Quran ini diturunkan kepada sebuah bulan, maka bulan tersebut menjadi bulan yang paling suci. Dan ketika Al-Quran ini diturunkan kepada seorang nabi, maka nabi tersebut menjadi nabi yang paling mulia. Lalu bagaimana jika Al-Quran ini berada di dalam dada-dada kita? Bagaimana jika Al-Quran ini merupakan zikir harian kita? Sudah bisa dipastikan insya Allah kita akan menjadi hamba Allah yang paling mulia. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Beliau bersabda, Inna Allah la yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u